A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi aidi syababil amral ummah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatul azizah. Amma ba'd. Ta'zim wal ikraman saya kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati seluruh panitia pelaksana acara, dan yang saya banggakan hadirin para pendengar Gebyar Seni Dakwah Al-Quran dimanapun berada. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan nilai negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, deklarasi moral semakin meningkat, kemungkaran kian meningkat, akhlak pemudanya kian bejat, suka meniru gaya orang barat. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Betul hadirin, kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan keteladanan Rasulullah. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Rasulullah Tauladan Umat, Contoh Generasi Hebat. Dengan rujukan Al-Quranul Karim, surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan Hakim yang mulia, dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir karangan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashkar menjelaskan bahwa kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang mana Rasulullah rela mengorbankan dirinya untuk ikut perang Khandaq demi membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah merupakan contoh bagi orang-orang yang beriman dalam setiap langkahnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yakni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan rahmat di hari kiamat kelak. Wa dzakarallaha katsiran, karena dengan demikian tercapainya peneladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan pemuda yang teguh pendirian, yang selalu terjaga keimanannya disebabkan sifat takwa dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran sifat Rasulullah yang selalu mengutamakan akhlakul karimah, yang pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba di kalangan generasi muda usia 15 sampai 35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pengguna, sedangkan 37,4% berstatus sebagai pengedar dan 31,4% berstatus sebagai kurir. Perubahan gaya hidup yang penuh dengan kegelaparan, fasilitas serba instan, hilangnya pendidikan akhlak sebagai panutan. Hal ini disebabkan apa hadirin? Hal ini disebabkan karena manusia tidak mau meneladani dan mengikuti ajaran
ajaran Rasulullah. Dan pada saat ini umat manusia tidak lagi mengingat perjuangan Rasulullah. Ingatlah, tatkala Rasulullah berjuang di medan perang, tatkala medan perang terguyur hujan, panah api mengkobar begitu parah, kuda berlarian tanpa tentu arah. Namun Rasulullah pantang menyerah, tetap mengkobarkan bendera Islam yang megah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan untuk menjadi pemuda yang beridentitas dan berkualitas harus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Marilah kita meneladani dan mengikuti ajaran Rasulullah agar hidup kita menjadi terarah, menjadi pemuda yang berilmu, berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan bangsa yang thayyibah serta menjunjung tinggi syariah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Provinsi Aceh, jangan lupa membeli sajadah. Jika ingin hidup menjadi terarah, tauladanilah Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.